untuk soal nomor 80, misalkan X dan Y itu merupakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan di sini katanya X tidak sama dengan Y. Oke, di sini X tidak sama dengan Y yang artinya apa? Artinya adalah untuk X min Y itu tidak sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah apakah X itu kurang dari Y? Oke, di sini jawabannya adalah ya atau tidak, tapi nggak boleh ke dua-duanya gitu ya. Oke, jadi di sini jawabannya harus tunggal, jawabannya selalu ya atau selalu tidak. Oke, kita tes apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk ngejawab soal nomor 80. Oke, berarti untuk pernyataan yang pertama, untuk X plus 2Y itu sama dengan 5. Kita ambil, oke coba. Misalkan untuk nilai X sama dengan 1, maka nilai Y yang memenuhi adalah berapa? Nilai Y-nya adalah 2, berarti ya. Oke, kita lihat di sini bahwa ternyata nilai X itu kurang dari Y. Oke, ini coba kita ambil permisalan yang pertama. Coba kita ambil permisalan yang kedua. Oke, ketika nilai X-nya itu sama dengan 5, oke, berarti nilai Y-nya sama dengan berapa yang memenuhi? Nilai Y-nya adalah 0, ya kan? Kalau X-nya 5, Y-nya pasti 0. Berarti di sini kita bisa ngelihat hubungannya bagaimana. Nilai X itu ternyata lebih dari Y. Oke, kita di sini bisa melihat kontradiksi ya, atau perbedaan. Oke, dimana di sini X itu bisa kurang dari Y, tetapi X itu juga bisa lebih dari Y. Nah, ini bentuknya tidak sama. Artinya apa? Tadi Mbak bilang bahwa dalam satu pernyataan harus jawabannya tunggal. Tunggal iya atau tidak. Ternyata ini bisa ngejawab iya atau tidak ya. Oke, jadi di sini apa artinya pernyataan 1 itu masih belum cukup. Oke, kemudian kita cek bagaimana untuk yang pernyataan kedua. Oke, dari pernyataan kedua di situ adalah X min Y kuadrat itu sama dengan X min Y kali X 2 plus Y. Oke, kita tahu bahwa X min Y tadi kan tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa coret. Oke. Berarti di sini apa? Di sini jadinya X min Y gitu kan sama dengan 2 plus Y, atau di sini bisa Mbak tuliskan X min 2Y itu sama dengan 2. Atau kalau mau dituliskan menjadi X sama dengan 2 plus 2Y juga nggak masalah. Kayak gitu ya. Berarti kira-kira kita ambil nilai deh di sini. Ketika nilai Y-nya sama dengan 0, gampangnya gitu mulai dari nilai Y aja ya. Ketika nilai Y-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 2. Di sini kita bisa ngelihat bahwa ternyata nilai X itu lebih dari Y. Apakah ada nilai lain yang lagi, nilai X dan Y yang lain? Oke, gitu ya. Kita cek bahwa, oke Mbak simpulkan dulu apakah jawabannya selalu X lebih dari Y. Oke, Mbak coba tuliskan di sini. Oke, coba misalkan nilai Y-nya itu sama dengan Mbak ambil min 2. Oke, maka nilai X yang memenuhi bagaimana? Kalau Y-nya sama dengan di sini min 2, berarti kan min 4 ditambah 2. Atau dengan kata lain nilai X-nya itu sama dengan min 2. Oke, di sini kita bisa ngeliat bahwa ternyata nilai X itu sama dengan Y. Oke, nah di sini kita bisa ngeliat ada perbedaan jawaban bahwa nilai X itu tidak selalunya lebih dari Y. X itu bisa sama dengan Y. Nah, berarti artinya apa? Artinya dari pernyataan 2 ini juga masih belum cukup untuk ngejawab soal nomor 80. Jadi jawabannya harus tunggal ya. Apakah X-nya selalu kurang dari Y atau nilai X-nya tuh ternyata bisa lebih dari Y. Seperti itu. Coba kita tes. Untuk pernyataan 1 dan 2 ini bagaimana jika kita gabungkan? Oke, untuk pernyataan 1 ternyata bentuk persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 5. Oke, kemudian dari pernyataan 2, oke kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. X min 2Y sama dengan 2. Oke, berarti pernyataan 2 itu X min 2Y sama dengan 2. Oke, di sini ada dua persamaan yang berbeda, dimana dengan dua variabel. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan nilai X dan Y kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Berarti artinya apa? Artinya nilai X itu nanti bisa dicari sekian dan nilai Y itu bisa dicari sekian. Nilainya tunggal. Artinya apa? Artinya adalah pernyataan 1 dan 2 itu bersama-sama cukup untuk ngejawab soal nomor 80 atau
kesimpulannya adalah jawabannya yang C.